Luar biasa. Inilah salah satu pidato Presiden Prabowo yang paling menggelegar. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Negara akan ambil alih. Dan semua pejabat, pengusaha, serta para tikus yang nakal setelah mendengar pidato terbaru Pak Prabowo ini, kami jamin tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Tapi ada beberapa main-main sama pemerintah Indonesia. Berapa besar pun kalau main-main, saya akan tidak. Ada banyak hal penting yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Di antaranya dengan menggelegar, Presiden Prabowo menyatakan akan membela penuh rakyat kecil. Ini saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak. Pak Prabowo telah meminta dengan tegas kepada semua pihak terkait untuk selalu mendukung penuh program strategis Presiden Prabowo. Dan saya minta semua pihak untuk dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini. Pak Prabowo menegaskan rakyat Indonesia harus hidup sejahtera. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Dan Presiden Prabowo telah menegaskan saat ini pemerintah Indonesia sangat kuat dan negara kita akan maju pesat. Kemudian tadi pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Indonesia akan menjadi negara sukses. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak hal penting lainnya yang disampaikan dalam pidato terbaru Pak Prabowo ini. Baik, mari kita saksikan sama-sama poin-poin penting, poin krusial, dan kesimpulan-kesimpulan dari pidato hebat Pak Prabowo. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga kita semakin dekat kepada sasaran kita, yaitu swasembada pangan. Swasembada beras, mulainya dengan swasembada beras, baru nanti ke arah swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan. Masalah pangan adalah masalah kemerdekaan. Masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Dan saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini. Petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering giling ya, yang dibeli dari petani kering panen ya, adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung. Tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen.
Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Saya ulangi, harga gabah kering panen harus 6.500. Para menteri, para pembantu saya, para staf, para ahli segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau bahwa kita pakai sistem-sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya. Ini saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak. Ya, saya menghimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi. Saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah banyak yang sudah menyesuaikan, ya. Tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Ya. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Ya, kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung. Dengan 6.500 saudara bisa juga untung. Terima kasih Pak Sutarto, terima kasih ya. Tolong kalau perlu nanti silahkan Pak Sutarto dengan delegasinya menghadap saya nanti, ya. Saya minta delegasi dari Perpadi menghadap saya dan kita bicara bersama. Kita tidak main-main. Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan. Tadi pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan adalah BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerjasama. Ya, semua pihak hidup dengan baik. Menang. Petani harus menang, pengusaha harus menang, tapi konsumen harus juga menang. Dan kita akan ke arah situ. Indonesia akan menjadi negara sukses. Saya sangat yakin itu. Kita akan menuju itu. Sekarang sudah terbukti bahwa target yang saya kasih 4 tahun ternyata mungkin berapa bulan ini kita sudah swasembada. Tapi kita tidak gembar-gembor, tidak kita akan umumkan kita swasembada. Yang penting kenyataannya produksi cukup, kemudian pengolahan nanti juga baik, ya. Terima kasih Pak Tato, nanti cari waktu untuk menghadap saya. Kita bicarakan dengan teliti. Sebetulnya tujuan saya kesini juga antara lain untuk koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Saya tadi sudah lihat di Jakarta Timur, sudah saya lihat 2 sekolah dan saya sudah lihat dapurnya. Ya, saya ucapkan terima kasih ke BGN yang sudah berhasil. Tentunya kita ingin lebih baik, lebih sempurna, tapi sudah bagus. Tenaga SPPI-nya saya ketemu, pengendalinya lumayan, sudah bagus.
tentunya kita akan sempurnakan. Masih ada masalah, saya kira lelang-lelang dan itu ya belum tuntas, tapi memang kita baru 1 bulan jalannya. Dan ini bukan masalah ringan, ini masalah bisa dikatakan cukup besar, kolosal gitu ya. Kita akan beri makan 82 juta anak. Jadi dalam 1 tahun ini saya kira sudah suatu terobosan, walaupun tentunya masih banyak orang tua, masih banyak sekolah, masih banyak anak-anak yang sudah dengar ada program ini, tapi belum sampai kita ke situ. Tapi kita akan kerja keras untuk sampai seluruh Indonesia. Saya kira itu pengarahan dari saya. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar pidato hebat Pak Prabowo ini? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itu adalah info update untuk Presiden Prabowo. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.